Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back again. Muhammad Alani Rezeki. This video I gonna explain you about the simple present tense. So the simple present tense is used to talk about general truths, habits, and routines and situation that are more or less permanent. Nah, jadi simple present tense digunakan untuk menyatakan kebenaran umum, kebiasaan, rutinitas, dan situasi yang cenderung permanen atau tetap. Nah, jadi contoh kalimat yang menyatakan general truth atau kebenaran umum itu seperti contohnya the sun is hot, matahari panas. Contoh lainnya itu seperti a cow has 4 legs, sapi punya 4 kaki. Nah, jadi contoh dari habits dan kebiasaan dan rutinitas itu seperti we sleep every night, kita tidur setiap malam. Itu habit atau rutinitas kebiasaan kita. Contoh selanjutnya yang menyatakan situasi yang tetap dan permanen seperti she loves in Indonesia, dia cinta Indonesia. Contoh lainnya I'm a student, aku seorang murid. Nah, jadi pekerjaan dan tempat tinggal adalah situasi yang cenderung tetap atau tidak berubah dalam waktu yang cepat. Nah, jadi dalam present tense ada yang namanya time signal. Nah, time signal yang biasa digunakan simple present tense itu seperti every night, every week, every month, every year, usually, always, never, Wednesday, every Wednesday, twice a week, once a month, often, seldom, never. Nah, itu untuk time signal. Nah, the verb form of simple present tense. Selanjutnya kita akan membahas pola kalimat dari simple present tense. Nah, bentuk kalimatnya untuk positive form atau bentuk positif diawali subject plus verb plus s or es. Nah, jadi ada yang menggunakan verb dan ada yang menggunakan verb ditambah s atau is. Nah, bagaimana penggunaannya? Nah, jadi untuk subjek I, you, we, they maka menggunakan verb. Sedangkan jika subjeknya he atau she atau it maka menggunakan verb plus s atau is. Nah, jadi contoh untuk subjek I, you, we, they, kata kerja drink yang artinya minum kita ubah menjadi drinks jika subjeknya she, he, atau it. Nah, contoh lainnya teach artinya mengajar berubah menjadi teaches. Selanjutnya contoh lainnya study menjadi studies. Nah, untuk kata yang berakhiran konsonan, nah studi tadi kan kata akhirannya konsonan y, maka y nya kita ubah menjadi huruf i baru ditambah is. Studi menjadi studies. Kemudian kata kerja yang perubahan yang tidak beraturan ada do menjadi does, go menjadi goes, have menjadi has jika subjeknya he, she, atau it. For example, we study English every week.
mereka belajar bahasa Inggris setiap minggu. Nah, itu untuk contoh kalimat I, you, we, they subjeknya. Nah, bagaimana untuk subjek he, she atau it? Nah, contoh kalimat menggunakan subjek he. Farhan studies English every week. Farhan studies English every week. Farhan belajar bahasa Inggris setiap minggu. Nah, jadi yang seperti yang awal tadi, untuk kalimat subjeknya he, she atau it itu ditambahkan es atau s. Nah, selanjutnya negative form ada subject plus don't or doesn't plus bukan. Jika subjeknya I, you, we, they, maka gunakan don't, dan jika subjeknya he, she atau it itu menggunakan doesn't. For example, untuk subjek they, jadi contohnya seperti they don't study English every week. Mereka tidak belajar bahasa Inggris setiap minggu. Nah, untuk subjek she, he atau it, contohnya seperti Farhan doesn't study English every week. Farhan doesn't study English every week. Nah, di sini menggunakan doesn't, tidak lagi menggunakan don't, karena dia laki-laki. Yang subjeknya she, he, it menggunakan doesn't, yang seperti di atas. Selanjutnya ada question form atau bentuk kalimat tanya, diawali dengan kalimat do or does, kemudian subjeknya, kemudian subjek, kemudian verb. Nah, jika subjeknya I, you, we, they, maka gunakan do. Tapi jika subjeknya he, she atau it, gunakan does. For example, subjeknya B, do they study English every week? Apakah mereka belajar bahasa Inggris setiap minggu? Nah, kemungkinan jawabannya ada dua.